Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa iNews TV dimanapun Anda berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi yang cerah, hari yang berbahagia ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara Cahaya Hati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita keberkahan. Salawat dan salam kepada panutan tauladan kita bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menjadi qudwah tauladan kita bersama hingga akhir zaman. Pemirsa iNews TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari yang berbahagia ini kita akan membincangkan, membahas sebuah topik mengenai syukur, memaknai syukur dalam kehidupan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan contoh kepada kita bagaimana memaknai syukur dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayah, jannatani an yamini wa shimalin, kulu min rizqi rabbikum washkuru lah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Artinya, sungguh telah ada pada kaum Saba bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menampakkan bukti keagungan pada kaum tersebut. Kaum Saba ini adalah sebuah kaum yang menghuni daerah Yaman. Kalau sekarang di daerah Yaman, mereka memiliki sebuah bendungan yang terkenal yang disebut dengan bendungan Ma'rib, di mana dengan bendungan tersebut mereka mengairi seluruh wilayah, sehingga kaum Saba ini disebutkan dengan kaum yang sangat makmur. Dalam bahasa Al-Qur'annya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu baldatun, sebuah negeri yang thayyibah, yang baik. Bahkan disebutkan oleh para ulama tafsir dengan sebuah wilayah di sana tidak ada semut, tidak ada kutu, tidak ada hal yang menyebabkan mereka susah. Jadi begitu tenang, damai, tentram. Bahkan disebutkan orang-orang yang melewati sebuah kebun hanya meletakkan nampan di atas kepalanya saja. Ketika sampai di pojok kebun, dia melewati dari awal kebun sampai di pojok kebun terakhir sana, seluruh nampan yang ada di kepalanya sudah penuh, nampan-nampan tersebut penuh dengan buah-buahan, saking ranumnya tempat mereka. Namun suasana yang begitu indah, begitu tentram, digambarkan oleh Allah Ta'ala dalam surat Saba tersebut ayat 15 berubah dengan tiba-tiba, berubahnya 360 derajat. Kenapa? Fa'aradu, mereka berpaling daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memberikan mereka nikmat, Allah yang memberikan mereka segala kenikmatan, tapi kemudian mereka mengingkarinya, tidak merasakan bahwa nikmat tersebut adalah karunia Allah, sehingga Allah pun murka. Allah kirim dalam konteks kaum Saba itu sailal arim, yaitu sail arim, banjir yang sangat besar yang menimpa mereka. Pemirsa iNews TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika manusia, hamba Allah menikmati segala hal yang ada di dunia ini, disebutkan kulu washrabu, makan dan minumlah, nikmati sepuas-puasnya. Karena Allah memerintahkan kepada kaum Saba, makan dan minumlah, nikmatilah. Tetapi jangan lupa, kata Allah dalam firman-Nya, fashkuru lahu,
maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga syukur pada pagi yang berbahagia ini kita akan mencoba memahami makna syukur tersebut, sehingga kemudian bisa kita aktualkan, kita implementasikan dalam kehidupan, sehingga kita selalu merasa bahagia atas segala nikmat karunia yang kita peroleh. Pemirsa iNews TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang ulama besar tasawuf, ulama besar sufi, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, menyebutkan dalam hikam beliau, kata beliau, man lam yashkurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha. Barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat Allah, maka faqad ta'arrada li zawaliha, maka seolah-olah dia harus bersiap-siap untuk nikmat tersebut hilang, pergi. Waman syakaraha, tapi sebaliknya barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah, faqad aqalaha bi'iqaliha, seolah-olah dia sedang mengikat nikmat tersebut agar nikmat itu terus ada bersama dengannya. Bukankah kita semua hadirin yang dirahmati oleh Allah ingin agar setiap nikmat yang kita peroleh terus kita miliki dan bertambah? Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum, jika kalian bersyukur niscaya aku akan menambahkan. Wa la in kafartum, tapi sebaliknya kalau kalian mengingkari, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Para ulama mendefinisikan makna syukur. Kata mereka, syukur adalah uquful qalbi. Uquful qalbi yaitu hati yang senantiasa ala mahabbatil mun'im, hati yang senantiasa dekat dengan pemberi nikmat, sang pemberi nikmat yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hati yang senantiasa hadir Allah Subhanahu wa taala dalam hati tersebut, mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat karunia Allah. Wa dawamul jawarihi ala ta'atih, hati yang senantiasa mengingat sang pemberi nikmat Allah. Wa dawamul jawarih, dan anggota tubuh yang senantiasa ta'atih, senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa jiryanul lisani bidzikri wa sana'i alaih, dan lisan yang senantiasa berzikir, senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyebut alhamdulillah, itu maknanya segala puji, segala karunia yang kita peroleh itu adalah milik Allah, yang semestinya kita ucapkan, kita puji Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari definisi tadi, dari definisi para ulama, ada 3 catatan di sana. Yang pertama, syukur memiliki rukunnya. Ada rukun syukur. Yang pertama adalah syukur itu harus dimaknai dari dalam hati. Di rukun pertama dari syukur itu adalah dari dalam hati. Para pemirsa, kita akan melanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.